Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Naufal Manaf dengan NIM 23109113133. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi daripada sistem pada muskuloskeletal, di mana ini merupakan tugas PAT untuk anatomi. Oke, jadi yang pertama kita langsung ke yang pertama itu berupa struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal, lalu kedua anatomi muskuloskeletal yang regional, lalu vaskularisasi dan juga inervasinya untuk sistem muskuloskeletal. Oke, jadi kalau kita bisa lihat ini kita membagi menjadi tiga pada sistem muskuloskeletal, di mana yang pertama itu ada sistem skeletal sendiri yang terdiri dari skeleton trunci, cingulum superior, skeleton extremitatis superioris, cingulum inferius, skeleton extremitatis inferioris, dan juga kranium. Lalu untuk sistem artikular, ini ada berupa solid joint, articulatio synovialis, dan untuk yang ketiga yaitu sistema muskular, ini terdiri dari otot serang lintang, otot polos, dan juga otot jantung. Jadi sistem muskuloskeletal sendiri merupakan salah satu sistem organ terpenting dalam tubuh manusia yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, dan juga jaringan ikat lainnya. Sistem ini memiliki peran fundamental dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana fungsi sistem muskuloskeletal di sini yang memiliki 5 fungsi yang sangat penting. Yang pertama itu berfungsi untuk mendukung dan juga melindungi tubuh serta organ-organnya. Kerangka tulang berfungsi sebagai struktur pendukung utama yang memberikan bentuk pada tubuh dan melindungi organ-organ vital di dalamnya. Seperti halnya fondasi pada bangunan, sistem skeletal memberikan dasar yang kuat untuk seluruh struktur dan tubuh. Lalu yang kedua itu ada berupa membentuk postur tubuh. Sistem muskuloskeletal, di mana sistem muskuloskeletal ini bertanggung jawab dalam mempertahankan postur tubuh yang tegak. Otot-otot postural ini nanti akan bekerja secara sinergis dengan tulang belakang untuk menjaga keseimbangan dan juga alignment tubuh yang optimal. Lalu yang ketiga, itu ada melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Ini berupa melindungi jantung, paru-paru, tengkorak, di mana tulang rusuk itu nanti akan melindungi jantung dan juga paru-paru, tengkorak melindungi otak, tulang belakang itu nanti akan melindungi medula spinalis, di mana perlindungan ini merupakan fungsi vital untuk kelangsungan hidup organ-organ tersebut. Lalu yang keempat ini ada memungkinkan tubuh untuk melakukan gerakan melalui kontraksi otot yang bekerja pada tulang melalui sendi. Sistem muskuloskeletal memungkinkan berbagai macam gerakan, mulai dari gerakan halus hingga juga gerakan kompleks. Lalu yang terakhir,
Jadi sistem muskuloskeletal ini berfungsi juga untuk memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan juga pergerakan. Sistem ini memberikan bentuk anatomis tubuh, dukungan struktural, stabilitas saat diam maupun saat kita bergerak. Dan juga ini untuk memfasilitasi keseluruhan spektrum dari pergerakan tubuh. Dalam video ini, saya akan mempelajari anatomi muskuloskeletal secara regional yang terbagi menjadi 3 bagian utama dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai vaskularisasi dan juga inervasi sistem muskuloskeletal yang tadi sudah saya sebutkan. Kita bisa lanjut ke yang pertama. Di sini untuk anatomi muskuloskeletal regional bagian torakis atau dada. Jadi sistem muskuloskeletal ini pada toraks dibentuk oleh kerangka yang terdiri atas sternum di bagian anterior, 12 pasang rusuk 12 pasang rusuk ataupun kita juga bisa sebut sebagai kosta yang ini yang mendukung di sisi kanan dan juga sisi kiri serta 12 vertebra torakal yang tersusun di bagian posterior. Sternum ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu manubrium sterni yang berada di bagian atas. Disinilah tempatnya incisura jugularis atau takik jugularis yang bisa diraba di leher anterior pada sisi lateral manubrium terdapat incisura clavicularis. Mana ya ini incisura clavicularis tuh di daerah sini. Ini incisura jugularis. Nah, tempat bertemunya clavicula itu nanti akan membentuk sternoclavicula. Maaf, di sini. Sternoclavicula. Nih, sternoclavicula nih. Ini kan clavicula, ini sternum, sternoclavicula. Lalu pada korpus sterni ataupun kita bisa sebut juga sebagai badannya, ini tuh terletak di tengah dengan garis fusion yang disebut dengan linea sternalis dari sini. Di sini melekat cartilago costalis mulai dari costa kedua hingga costa keempat, ketujuh, salah, maaf. Tapi di sini dia agak nyatu-nyatu sedikit. Dan kalau untuk di sini berupa profesor Xiphoideus yang merupakan ujung paling bawah, ini tempat biasanya kita melakukan prosedur medis seperti CPR. Lalu kita lanjut ke costa, jadi ataupun juga tulang rusuk, di mana tulang rusuk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tulang rusuk sejati, di mana ini merupakan tulang rusuk ke-1 hingga dengan ke-7, karena ini melekat langsung ke sternum melalui cartilago costalis. Lalu juga ada costa palsu, di mana costa palsu itu mulai dari ke-8 hingga ke-10, di mana kenapa sih dibilang palsu? Karena mereka itu melekatnya secara nggak langsung gitu, tapi mereka itu harus melalui sambungan dengan kartilago rusuk yang berada di atasnya. Sedangkan
Ada juga kartilago yang mengambang yang mana itu kartilago 11 dan juga 12, di mana ini tuh nggak punya hubungan anterior ke sternum, cuman dia itu melekatnya pada vertebra torakal yang berada pada bagian belakang. Nah, kalau tulang rusuk ini dia terbagi lagi menjadi 4, yaitu kaput. Nih kita bisa lihat nih kaput sternum, kaput costa. Ya, ini merupakan bertemunya faset pada vertebra torakal. Lalu juga ada leher berupa kolom di mana ini segmen pendek antara kepala dan juga tuberkulum. Lalu tuberkulum, di mana tuberkulum ini nanti dia akan menempel pada prosesus transversus vertebra dan juga korpus berupa lengkung panjang. Ini yang sepanjang ini namanya korpus. Ini merupakan lengkung panjang yang melindungi organ toraks. Oke, kita lanjut untuk vertebra torakal sendiri. Vertebra torakal ini memiliki ciri khas berupa faset kostalis di korpus vertebra untuk melakukan artikulasi dengan tulang rusuk. Foramen vertebra, di mana foramen vertebralisnya ini relatif kecil dibandingkan dengan vertebra cervical. Jadi mungkin kalau untuk di regiotoraks yang perlu kita pahami berupa ini. Jadi tadi apa? Manubrium sterni, sternum salah. Ini ada manubrium sterni, ini ada corpus sterni, dan juga processus xiphoideus. Lalu juga ada beberapa macam costa, yang 3 tadi, yang sejati, palsu, dan juga mengambang. Dan juga untuk rusuk ini tadi ada berupa kaput, kolum, tuberkulum, dan juga korpus. Mungkin tambahan bisa berupa klavikula di mana tadi sempat disebut juga, dan juga skapula untuk melindungi bagian belakang. Mungkin kita bisa lanjut untuk yang bagian kedua. Nah, masih di toraks, tapi di sini kita akan membahas untuk otot-ototnya. Nah, otot-otot di toraks ini nggak cuma berperan sebagai pergerakan dada saat pernafasan, tapi juga berfungsi untuk melindungi organ vital. Yang pertama itu musculus pectoralis major. Mana ya? Nih, musculus pectoralis major. Nah, kalau musculus pectoralis major ini dia berorigo di pars clavicularis, pars sternocostalis, dan juga pars abdominalis. Kalau untuk pars clavicularis dia berasal dari clavicula, lalu untuk pars sternocostalis dia itu berasal dari sternum dan juga cartilago costalis 1 sampai dengan 6, dan untuk pars abdominalis dia berasal dari rectus shaft. Nah, kalau untuk insersionya itu nanti dia akan mengarah ke arah crista tuberculi majoris dan majoris humeri. Mana ya? Pencet salah.
Ya adalah di situ ya. Dan nah ini tuh berfungsinya untuk melakukan adduksi, rotasi internal, dan juga fleksi dari humerus, di mana ini diinervasi oleh nervus pectoralis lateralis dan juga medialis. Nah, kalau pada bagian pectoralis major, klinis yang sering didapatkan ini berupa cedera otot yang sering ditemukan pada atlet binaraga saat mereka melakukan bench press. Lalu selanjutnya kita pindah ke musculus pectoralis minor. Musculus pectoralis minor. Mana ya? Nah, ini musculus pectoralis minor nih di sini. Dia berdekatan dengan axilla. Dimana kalau untuk oriegonya, dia berasal di kosta ketiga sampai keempat yang berdekatan dengan cartilago. Lalu untuk insersionya, ini nanti dia akan mengarah kepada processus coracoideus scapula. Mungkin berada di sini nih. Nih, processus coracoideus scapula. Dan di mana ini berfungsi untuk menarik scapula ke bawah dan juga ke depan. Lalu yang ketiga itu ada musculus serratus anterior, di mana ini tuh ini nih mungkin kita bisa sebut biasa nyebutnya sebagai wings ya. Jadi kalau untuk origonya ini berada di kosta ke-1 hingga kosta ke-9 yang berinsersio nanti ke arah marginal medial scapula, di mana ini berfungsi untuk menahan skapula ke arah toraks yang dimana ini memiliki peran penting untuk melakukan abduksi lengan di atas horizontal. Kasus klinis yang biasa terjadi pada bagian ini berupa paralisis nervus thoracicus longus, di mana ini akan menyebabkan wing scapula. Nah, selanjutnya kita akan ke membri superioris. Jadi kalau untuk membri superioris ini mungkin kita bisa kenal juga sebagai anggota gerak atas ya, berupa dari sistem skeletalnya. Nah, kalau membrum superioris ini terdiri dari beberapa tulang, yaitu clavicula, scapula, dan juga humerus yang tadi udah sempat aku singgung. Jadi clavicula sendiri, nih clavicula ya, nih clavicula nih, bukan nih, ini scapula. Clavicula tuh dia yang di depan sih, mungkin kurang kelihatan ya kalau dari sini ya. Nih clavicula nih. Kalau ini kan dari tampak belakang ya. Ini scapula. Oke, jadi kalau untuk clavicula sendiri ini merupakan satu-satunya yang menghubungkan tulang antara juga lengan dan juga aksial skeleton. Lalu untuk scapula ini yang besar ini, kita bisa lihat. Jadi scapula ini merupakan tulang datar dengan banyak lekukan dan juga tonjolan.
di mana itu ada fossa supraspinata, infraspinata, dan juga cavitas glenoidalis. Lalu ada humerus berupa tulang panjang dan juga dengan kabut humeri yang membentuk sendi glenohumeral. Nah, mungkin kita cek dulu. Nah, ini nih. Ini dari tadi ini clavicula tadi kan sudah aku bisa sebut juga tadi. Lalu di sini ada humerus. Nah, humerus ini berupa tulang panjang dengan kabut humeri yang membentuk sendi glenohumeral. Mungkin kalau yang bisa kita hafalin berupa radius dan juga ulna, di mana ini yang harus bisa kita tahu. Lalu juga di sini ditemukan adanya olekranon, incisurat trochlearis, dan juga lain-lainnya. Nih, radius, ulna, ini ada mammalium sterni, ini ada musculus subclavius, ligamen claviculae. Nah, di clavicula sendiri nanti dia itu ada berupa dua ekstremitas nih. Kalau ekstremitas acromialis nanti dia akan berhubungan dengan akromial, dan juga ekstremitas sternalis nanti dia akan berhubungan dengan sternum. Mungkin kita bisa balik ke sebelumnya. Nah, ini tadi aku juga sebut nih kolom chirurgicum. Lalu juga tuberculum maius dan juga tuberculum minus. Nanti di tengahnya itu ada berupa lembah. Lalu di sini kita bisa melihat nih humerus. Di sini dia ada berbagai macam tempat-tempat untuk kita menaruh ya. Mungkin apa ya? Mungkin untuk menaruh kayak sambungan dari tulang humerus ke arah yang lengan atas ke lengan bawah di sini ya. Ada fossa radialis, epicondylus lateralis, trochlea humeri, dan juga epicondylus medialis. Ini berupa lengan atas dan juga ini lengan bawah, dan juga ini adalah jari-jari. Jadi kalau bisa kita lihat di sini untuk otot-ototnya, pada anterior compartment di sini ada berupa musculus biceps yang berfungsi untuk fleksi siku dan juga supinasi lengan bawah. Lalu ada musculus brachialis ini di sini, di mana ini berfungsi untuk fleksi siku, dan ini juga bekerja bersama dengan biceps. Lalu ada musculus coracobrachialis di sini. Nah, ini itu berfungsi untuk adduksi dan juga fleksi bahu. Lalu kita pindah ke posterior compartment, di mana di sini ada musculus triceps brachii nih di sini. Nah, di sini itu berfungsi untuk melakukan ekstensi pada siku lengan bawah. Lalu di sini untuk anterior compartment dari lengan bawah, ini ada berupa otot flexor, yaitu ada flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis ataupun juga profundus, dan pada
posterior compartmentnya di sini ada berupa otot extensor yang memiliki nama extensor digitorum, extensor carpi ulnaris ataupun juga radialis. Lalu pada tangan, di sini kita bisa temukan untuk tenar dan juga hipotenar muscle. Aduh, mungkin di sini kurang ada gambarnya ya. Nah, ini tadi yang aku sebut nih flexor gitu kan. Di sini nanti ada ekstensornya. Nah, kalau di tangan itu nanti ada tenar dan hipotenar muscle, lalu ada lumbricalis dan interossei. Nah, kalau klinis-klinis pada bagian ini itu biasanya berupa fraktur klavikula, di mana hal ini paling sering terjadi pada jatuh dengan tangan yang menahan tubuh, dan juga ada CTS atau carpal tunnel syndrome, di mana ini biasanya terjadi pada orang yang menggunakan gadget dalam waktu yang lama, di mana ini berupa penekanan pada nervus medianus pada retinaculum flexorum. Nah, biasanya untuk CTS ini biasa terjadi pada pro player game dari handphone sendiri, karena memang dipaksa untuk selalu bergerak. Lalu ada shoulder dislocation, di mana ini sering mengarah ke arah anterior dan juga inferior. Ini tadi udah aku sebutin ya. Mungkin aku bisa coba cari mungkin di nextnya. Nah, ini di sini. Ini tadi aku sebut nih otot tenar dan juga hipotenar. Lalu juga flexor ini banyak ya sebenarnya, cuman mungkin kita bisa hafalin yang penting-penting aja, kayak biceps brachii, nervus ulnaris, triceps brachii, lalu juga musculus brachioradialis, flexor superficialis yang terdiri dari beberapa ini, lalu juga palmaris longus. Nah, dan berbagai macam muskulus-muskulus lainnya yang berfungsi untuk menggerakkan dari tangan kita. Nih, ada triceps brachii juga, ada extensor carpi radialis longus. Mungkin kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Oke, ini juga tadi udah sempat aku jelasin nih. Ini adalah ulna, ini adalah radius, dan juga ini adalah untuk jari-jari kita. Nah, kalau tangan kanan itu ada, sebenarnya kanan kiri sama aja sih, cuman mungkin untuk namanya nanti ada dirubah untuk sinistra dan juga dextra. Jadi kalau untuk tangan sendiri ini kan terbagi menjadi 4 bagian ya, di mana ini phalanges distales, phalanges mediae, phalanges proximale, dan juga ossa carpi di sini. Lalu ini ada berupa metakarpal. Nih, ini adalah metakarpal. Yang ini. Oke, jadi untuk phalanges distales ini terdiri dari kaput,
tuberositas, karpus, dan juga basis. Kalau untuk Phalanges mediae ini terdiri dari 3, kaput, korpus, dan juga basis. Dan juga sama untuk Phalanges proximales dan sama juga untuk metakarpalnya. Yang sedikit berbeda mungkin pada ossa carpi, di mana ini ada Hamulus ossis hamati os hamatum, lalu ada os capitatum, os piriforme, os pisiforme, os triquetrum, os lunatum, dan juga os scaphoideum, lalu berupa tuberculum ossis scaphoidei, tuberculum ossis trapezii, dan juga os trapezoideus. Ini sama ya, kita bisa lihat nih. Saya kurang lebih aja kalau untuk bagian tangan ini ya. Terus mungkin kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya untuk abdominis. Jadi mungkin selanjutnya ini kita akan bahas abdominis, pelvis perineum, dan juga membri inferioris. Ini akan sedikit kita gabung ya, dimana kalau untuk regio-regio ini merupakan wilayah anatomi yang kompleks dengan peran esensial dalam menopang berat badan, di mana ini berfungsi untuk memungkinkan motilitas serta melindungi organ-organ visceral di rongga abdomen dan juga pelvis. Nah, sistem muskuloskeletal di sini itu gak cuma nyumbang postur tegak manusia, tapi juga mendukung pergerakan dinamis seperti berjalan, berlari, melompat, hingga aktivitas yang lebih kompleks. Dimana kalau untuk pemahaman detail pada bagian-bagian ini akan sangat penting pada praktisi berupa ortopedi, ginekologi, urologi, dan juga fisioterapi. Mungkin yang pertama kita mulai dari regio abdominis dan juga pelvis. Oke, jadi yang pertama itu ada os coxa, os coxae. Nah, ini os coxae. Dimana ini tuh nanti ini kan os coxae ini ya. Nah, yang warna kuning ini os ilium, lalu ini os ischii berupa ischium, dan juga os pubis dari tulang pubis atau tulang kemaluan. Lalu juga di sini kita bisa memiliki sias atau spina iliaca anterior superior yang berupa landmark permukaan. Lalu juga di sini kita bisa melihat linea terminalis. Di mana ya? Linea apa? Dia ada tuh. Jadi kalau linea sternalis itu dia berupa garis lurus di tengah-tengah gitu loh. Dimana ini salah nih. Bukan, mungkin di daerah
di sini nih, linea sternalis tuh gimana ya? Oh ini tadi. Nah, jadi linea sternalis ini linea terminalis ini berfungsi untuk menandai batas berupa dari pelvis mayor dan juga minor. Lalu di sini kita ditemukan adanya acetabulum. Acetabulum tuh ini nih. Ini tempat ini namanya acetabulum, di mana ini cekungan yang berfungsi untuk menerima kaput femoris yang ini untuk membentuk sendi panggul. Lalu di sini ada foramen obturatum yang dimana nih akan dilapisi oleh membran obturatoria kecuali pada kanalis obturatorius tempat lewatnya nervus obturatorius. Lalu di sini ada os sacrum dan os coccygeus, di mana ini berfungsi untuk menyokong kolom vertebral di atasnya untuk membentuk bagian dari posterior pelvis. Nah, kita ke membri inferioris, di mana di sini ada femur, yang tadi udah sempat aku singgung sedikit. Nah, femur ini merupakan tulang panjang terbesar di tubuh, dan dengan kaput femoris membentuk sendi panggul. Lalu juga ada kolum femoris, ini kolum itu leher ya guys. Jadi kolum femoris ini sering menjadi lokus cedera pada populasi geriatri. Lalu kita di sini juga bisa menemukan tibia dan fibula. Nah, ini tibia dan juga fibula mirip-mirip konsepnya kayak ulnar dan juga radial, dimana kalau untuk tibia ini berfungsi untuk menopang beban utama, sedangkan kalau untuk fibula ini berfungsi untuk tempat insersi dari otot-otot dan juga stabilisasi pergerakan pergelangan kaki. Lalu kita bisa pindah ke pergelangan kaki. Nah, ini dimana untuk pergelangan kaki ini ada ossa pedis atau tulang kaki yang terdiri atas tarsal, ya, tarsal, metatarsal, dan juga falanges, dengan talus dan juga calcaneus nih. Talus dan calcaneus itu lupa nih talus nih dan calcaneus nih. Nah, mungkin kita bisa balik sedikit ke nggak kelewatan di sini ya. Balik ke awal lagi, abdomen di sini. Jadi kalau untuk sistem otot dari dinding abdomen ini, yaitu pertama ada musculus rectus abdominis yang tadi berorigo di processus xiphoideus dan juga cartilago costalis costa 5 dan juga 7,
di mana ini akan berinsertio ke simfisis pubica. Nah, ini tuh biasanya kita kenal sebagai nama six pack. Sebenarnya kalau misalnya kita tahu anatomi tubuh, sebenarnya siapapun itu bisa punya six pack asalkan dia cukup kurus gitu. Nanti dia akan terlihat untuk garis-garis pada bagian perutnya. Lalu juga di mana ini berfungsi untuk fleksi kolumna vertebralis dan juga untuk meningkatkan tekanan pada bagian intraabdominal. Lalu kita dapatkan musculus obliquus externus dan juga internus abdominis, di mana ini berperan dalam rotasi dan juga lateral fleksi trunkus. Lalu selanjutnya kita ada musculus transversus abdominis, di mana ini berfungsi utama sebagai otot penstabil inti dan juga berperan besar dalam postur. Lalu kita bisa lanjut ke otot-otot dasar panggul. Sini. Lalu untuk otot-ototnya pada panggul sendiri, ini ada diafragma pelvis. Mana ya? Aku coba cari dulu. Saya coba cari dulu. Diafragma pelvis. Mana ya? Kita bisa cek di sini kali ya. Ini nih. Ini tadi ada sias juga nih. Yang sempat aku sebut. Dimana kalau untuk ini. Jadi untuk diafragma pelvis itu terdiri dari berbagai macam gabungan otot, di mana nanti itu akan kita sebut sebagai kesatuan musculus levator ani, yang terdiri dari musculus puborectalis, pubococcygeus, dan iliococcygeus, dan juga musculus coccygeus. Mana ya? Coba kita cari. Nih, diafragma pelvis nih, atau musculus levator ani. Lalu untuk di fungsinya, di mana ini berfungsi untuk mendukung organ visceral, menjaga kontinensia pada urin dan juga feses. Lalu kita bisa ke otot dari perineum. Nah, ini di sini nih. Jadi kalau untuk otot perineum ini, untuk bagian superficialnya dia itu ada musculus ischiocavernosus dan juga musculus bulbospongiosus. Lalu untuk pada bagian profundusnya, dia ada musculus transversus perinei profundus, di mana kita bisa lanjut ke otot pada bagian membri inferioris. Nah, di sini
Jadi kalau untuk paha bagian atas, di mana ini berupa ekstensor, yang di sini tuh ada quadriceps femoris yang terdiri dari vastus lateralis, medialis, intermedius, dan juga rectus femoris. Gimana ya? Nih, vastus lateralis, intermedius, medialis, dan juga di sini. Satu, dua, tiga di sini nih. Harusnya nih kelihatan sih. Nah, kalau untuk otot-otot yang tadi dari quadriceps femoris, ini berfungsi untuk melakukan ekstensi pada lutut, fleksi panggul yang dilakukan oleh quadriceps femoris. Kita lanjut ke posterior tight, di mana ini berupa flexor. Nah, kalau ini itu mungkin akan kelihatan di sini ya. Mana tuh? Jadi itu tuh ada hamstring berupa biceps femoris, semitendinosus, dan juga semimembranosus. Nih. Nah, ini biasanya ini apa agak kram kalau orangnya suka olahraga. Nah ini nih. Nah ini tuh kadang-kadang agak bermasalah kalau kita sering olahraga kayak lari, bola, basket. Kalau misalnya tidak diseimbangkan dengan istirahat yang cukup. Nah, ini tuh berfungsi untuk fleksi lutut dan juga ekstensi panggul. Lalu kalau untuk lower leg, di sini ada tibialis anterior dan juga triceps surae dan juga peroneus longus dan juga brevius. Jadi kalau tibialis anterior di sini berfungsi untuk dorsofleksi, ini tibialis anterior nih untuk dorsifleksi, lalu untuk triceps surae ini pada bagian belakang. Dia ini ada dua. Jadi triceps surae ini terdiri dari dua, yaitu gastrocnemius dan juga soleus nih, kanan kiri. Nah, mereka emang kanan kiri dua gitu. Jadi kalau dijumlahin untuk soleus ini 4 kanan kiri, gastrocnemius juga sama gitu. Lalu yang ini terakhir ada berupa peroneus longus dan juga brevis. Ini peroneus mungkin di daerah sini. Nah, dia itu berfungsi supaya kakinya itu bisa kayak gini nih. Bisa kayak gini sama kayak gini. Eversi. Nah, kalau untuk klinisnya yang biasa sering terjadi pada bagian ini, yaitu ada hernia inguinalis
yang pada abdomen, di mana ini akibat terjadi protrusi viskus melalui kanalis inguinalis, di mana nanti hernia itu nanti akan terbagi lagi menjadi berbagai macam hernia. Lalu selanjutnya ada fraktur kolum femoris, di mana ini itu komplikasi yang terjadi akibat avaskular nekrosis. Lalu ada ACL, jadi ini ACL ini cedera ligamentum cruciatum anterior pada olahraga yang biasanya melakukan pivoting kayak basket, kayak tadi sempat aku jelasin. Lalu ada varises, di mana ini itu terjadi akibat pelebaran vena savena akibat insufisiensi pada katup pada bagian jantung. Menarik banget ya, dari jantung bisa nyambung ke dalam si kaki ini sendiri. Lalu mungkin selanjutnya kita bisa lanjutkan. Di sini kita lanjutkan untuk vaskularisasi dan juga inervasi ya. Oke, jadi kalau untuk vaskularisasi sebenarnya gampang aja sih. Jadi ada beberapa yang mungkin kalian harus ingat. Jadi untuk regiotorasis dan juga membrum superioris atau ekstremitas atas. Jadi yang pertama itu ada arteri subclavia. Arteri subclavia nanti dia akan menjadi arteri aksilaris, lalu menjadi arteri brachialis, lalu dari brachialis nanti akan bercabang menjadi arteri radialis dan juga ulnaris pada lengan bagian bawah. Nah, arteri radialis ini juga bisa kita lakukan untuk melakukan palpasi untuk mencari untuk nadi perifer. Lalu untuk jalur dari venanya sendiri ini itu ada vena basilika dan juga cephalika yang dimana nanti itu akan bergabung menjadi vena axillaris. Lalu pada regio abdomen ini kan tadi udah tuh, kalau untuk toraks dan ekstremitas atas, kalau untuk abdomen dan juga ekstremitas bawah, jadi itu nanti akan dimulai dari arteri iliaca communis, yang dimana nanti akan bercabang menjadi arteri iliaca externa dan juga interna. Lalu untuk dari arteri iliaca interna externa ini nanti akan bercabang menjadi arteri femoralis, di mana nanti arteri femoralis ini akan memasuki regio poplitea sebagai poplitea dan akan bercabang menjadi tibialis anterior dan juga posterior. Lalu kalau untuk saluran venanya, di mana ini vena savena magna dan parva, akan menjadi vena superficialis utama untuk balik lagi ke atas jantung. Mungkin kita bisa lanjut untuk inervasinya di sini. Pada plexus brachialis di sini berfungsi untuk memberikan cabang ke seluruh membran kepada seluruh ekstremitas atas. Yang pertama itu ada nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis, nervus axillaris, dan musculocutaneus nih.
sorry, nih tadi ya ada nih aku sebut nih ya. Nih, nanti dia bercabang di sini. Nah, ini kalau untuk inovasinya sendiri nih. Hmm, Lexus brachialis. Oh, kelewatan di mana ya? Ini kan vaskularisasi. Oke, udah. Ini mungkin dari sini ya. Jadi kalau untuk inervasi, kalau mulai dari plexus brachialis, di mana plexus brachialis ini nanti akan memberikan cabang ke seluruh ekstremitas atas, di mana tadi ada nervus medianus, ulnaris, radialis, axillaris, dan juga musculocutaneus. Nah, klinis yang biasa terjadi pada bagian ini berupa wrist drop, di mana ini merupakan terjadinya cedera pada nervus radialis, lalu ada claw hand, di mana ini merupakan cedera pada nervus ulnaris. Nih nervus radialis nih. Ini nervus apa? Ini nervus medianus nih tadi juga. Sama nervus ulnaris itu di arah sebaliknya. Lalu kita bisa lanjut ke plexus lumbosakralis ini. Mungkin untuk gambarnya aku nggak ada ya, tapi nanti bisa dicari. Nah ini sekilasnya aja lah ya nih. Tadi plexus brachialis, ini plexus lumbosakralis. Nah kalau plexus lumbosakralis ini ada dari nervus femoralis untuk anterior side, lalu ada nervus obturatorius yang berfungsi sebagai adduktor, lalu ada nervus ischiadicus berupa posterior side dan juga seluruh tungkai bawah. Nah, kalau aplikasi klinis yang bisa kita lakuin yang biasanya muncul itu, yaitu ada foot drop, di mana foot drop ini terjadi akibatnya cedera pada nervus peroneus communis. Nah, kalau untuk klinis-klinis yang biasanya terjadi itu ya, yang pertama itu ada sindrom kompartemen, yang ini merupakan akibat dari iskemik jaringan otot karena tekanan intrakompartemen yang meningkat. Lalu ada cedera pada nervus ischiadicus akibat dari fraktur pelvis dan juga stenosis arteri poplitea, di mana ini akan menyebabkan claudicatio intermittent. Nah, kalau dermatom sendiri, nah ini nih, tadi udah aku sempat bahas sedikit. Jadi kalau untuk dermatom ini, dermatom itu adalah pola distribusi dari nervus, di mana dermatom pada area kulit atau kutis itu diinervasi oleh serabut saraf sensorik dari radix posterior nervis spinalis, ataupun yang biasa mungkin mudahnya kita bisa anggap sebagai akar dari posterior saraf spinal tunggal. Nah, kalau untuk istilah dermatom ini berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu derma yang berarti kulit dan juga tom yang berarti potongan, di mana ini merujuk pada gabungan kata potongan kulit
yang terhubung ke setiap segmen saraf. Setiap saraf spinal keluar melalui foramen intervertebrale pada tingkat vertebra tertentu. Mereka diberi label dengan huruf yang mewakili regio columna vertebralis atau tulang belakang. Nah, mungkin ya mungkin ini bisa ya sedikit tapi kurang menjelaskan. Ini juga nih radix posterior dan juga anterior nih yang penting nih ya di sininya nih. Yang pertama itu ada C yang berarti cervicalis untuk regio cervicalis, lalu ada T untuk regio thoracicus, L untuk regio lumbalis, dan juga S untuk regio sacralis. Nah, jumlah dari nervi spinalis itu ada 31 pasang, yaitu 8 pasang nervis cervicalis C1 sampai C8, lalu 12 pasang nervis thoraciki T1 sampai T12, lalu 5 pasang nervi lumbales L1 sampai dengan L5, dan 5 pasang nervi sakrales dari S1 sampai dengan S5, dan 1 pasang nervus coccygeus CO1 nih di sini nih ada juga. Nah, kalau untuk asal dari embriologis dermatom sendiri, dermatom berasal dari dermatom embryonikum yang merupakan bagian dari somites pada mesoderm paraaksialis, di mana setiap somit nanti akan berdiferensiasi menjadi yang pertama itu ada dermatom nanti akan menjadi kutis, miotom nanti akan menjadi musculis skeletales ataupun kita bisa sebut sebagai otot rangka, dan juga sklerotom yang nanti akan berubah menjadi vertebra dan costa, atau tulang belakang dan tulang rusuk. Dimana ketika fetus ini tumbuh, distribusi nerve forum itu nanti akan mengikuti pemanjangan anggota tubuh, baik yang ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah, sehingga pola dermatom pada orang dewasa itu biasanya menyerupai pita yang memanjang dengan arah yang tertentu. Nah, kita bisa balik lagi ke sini. Nah, di sini untuk distribusi dari dermatom di ekstremitas atas, ini yang pertama itu pada bagian anterior tungkai atas, yang pertama itu ada C5 pada regio deltoidea, dimana ini pada bagian bahu dan juga otot deltoid kita. Lalu C6 pada regio radialis brachii dan juga antebrachii hingga pollex ataupun juga ibu jari. Lalu C7 ini pada bagian regio dorsalis manus termasuk digitus medius nih, jari tengah. Nah, ini dari sini sampai sini tekan. Lalu C9 yaitu acromialis scapulae pada bagian pundak. Lalu C6 sampai C8 itu jadi tadi C8 itu kalau di bagian depan dia untuk ulnaris antebrachii dan manus hingga digitus minimus. Jadi kalau misalnya ini tadi untuk
ini C6, ini C7, ini C8. Nah, kalau untuk pada bagian posteriornya, C5 itu untuk regio acromialis scapulae, ini pundak sini. Dan juga untuk C6 sampai C8-nya itu dia berada di sepanjang antebrachium posterior ke manus dorsalis. Kalau misalnya untuk distribusi dermatom di bagian ekstremitas bawah, yang pertama itu ada pada tungkai bawah di sini untuk pada anteriornya atau fasias anteriornya. Yang pertama ada L1 berupa regio imminalis, di mana ini nanti akan berada pada di bagian selangkangan. Lalu L2 berupa regio femoris anterior superior. Ini itu ada pada paha bagian atas depan. Lalu ada L3 regio femoris anterior media berupa paha tengah dan juga depan. Lalu L4 berupa regio femoris anterior inferior hingga regio cruris medialis. Lalu pada tungkai bawah medial. Lalu L5 regio cruris anterior lateralis hingga dorsum pedis, punggung kaki, dan juga hallux pada jempol kaki. Nah, pada bagian posteriornya atau fasies posterior, S1 itu ada regio femoris posterior lateralis hingga regio calcanea lateralis yang berupa pada tumit lateral. Lalu untuk S2-nya itu regio femoris posterior medialis hingga regio plantae ataupun juga telapak kaki. Dan S3 sampai S5 itu perineum dan sekitar daerah anal atau anus. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin untuk dari anatomi sistem muskuloskeletal, baik dari tulang-tulangnya, inervasinya, terus juga tadi ada fungsinya, vaskularisasinya, pola-pola dermatom. Banyaklah yang bisa kita ambil dari ini tadi sistem muskuloskeletal ini. Mungkin itu aja dari saya. Sekian terima kasih kepada yang telah menonton. Saya Ridho Noval Manaf dengan NIM 2310911310033. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.